Amin, aku dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 23. Nama aku Risha dari Prodi Bisnis Digital. Dulu Kak Raihan ini ngaji gak sih? Aku sampai sekarang masih ngaji, alhamdulillah. Dari kecil sampai sekarang aku disuruh ngaji di tempat TPK. Oh, aku ikut ngaji. Itu jamnya jam malam atau sore? Aku dari habis maghrib sampai jam 8-an habis isya. Nah kalau misalkan Kak Raihan ini tiap waktu kali mengaji itu selalu antusias atau enggak? Jujur masih antusias sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Nah kalau boleh tahu alasannya apa nih? Karena cara ngajarnya tuh menurut aku enak, sama tuh setiap kita ngaji selalu dapat hadiah gitu kayak jajanan, atau kalau kita bisa menjawab pertanyaan kita bakal dapat gitu, jadi kayak membuat antusias gitu. Dulu aku antusias soalnya karena dulu ngaji bareng teman-teman kan, jadi pas ngaji nggak merasa terbebani gimana sih. Menurut Kak Raihan sendiri, apa sih alasan saat ini minat ngaji anak-anak itu menurun? Mungkin karena faktor digitalisasi ya, mungkin karena kenaikan teknologi yang semakin meningkat membuat anak-anak zaman sekarang tuh lebih fokus main HP, main gadget daripada ngaji. Mungkin karena ini kali ya, kalau sekarang kan anak-anak tuh belajar dari pagi sampai sore, terus habis itu pulang sekolah tuh pasti maunya istirahat, main sama teman-teman. Nah mungkin itu juga kali yang bikin antusias menurun, karena setelah pulang maunya main, bahkan malah ada kegiatan lain kayak ngaji atau les gitu. Jadi lebih pengen happy ya daripada capek mulu gitu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, Pendidikan Kewarganegaraan, ingin mempresentasikan proyek kelompok kami mengenai strategi efektif membangun generasi berkarakter, yaitu melalui program Ngaji Asik. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Jasmine Lamia Safira dari Prodi Bisnis Digital. Saya Diah Ratu Diapsari dengan NIM 17106230017 dari Prodi Bisnis Digital. Saya Kevin Khalid Kalvani dari Prodi Bisnis Digital. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 17106230077 dari program studi bisnis digital. Saya Dajara Trismawan dengan NIM 17106230078 dari Prodi Bisnis Digital. Oke, baik. Yang pertama kami akan membahas tentang tujuan proyek yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, tujuan proyek dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Boleh next. Yang pertama, membangun rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial mahasiswa kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang kepedulian dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester. Oke, selanjutnya ada metodologi proyek kami. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, wawancaranya itu kita ada 2 orang. Yang pertama ada Rahen Kamilun Amin, yang kedua ada Reisha Maira. Yang kedua kita ada metodologi turun lapangan dengan alamat pelaksanaan proyek di TPA Al-Ikhlas Rawamangun. Alamatnya itu Jalan Haji Tenpat nomor 6, RT 6, RW 3, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Nah, selanjutnya adalah deskripsi kegiatan yang telah kami lakukan pada hari Kamis tanggal 6 lalu. Boleh next. Kegiatan pertama yaitu ngaji bersama. Pada kegiatan ini, kami mengajak adik-adik untuk melakukan murojaah atau pengulangan surat-surat yang telah mereka hafal. Surat yang menjadi fokus murojaah pada kegiatan kali ini adalah Quran Surat At-Takasur yang dipimpin oleh Kevin Khalid dan Diah Ratu Diapsari. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar mereka tidak melupakan surat-surat yang sudah dihafal sebelumnya. Next. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dari ngaji bersama. Next. Kegiatan kedua adalah kegiatan kisah Rasul dan Nabi. Kami bercerita tentang kisah Rasul dan Nabi yang kami ambil yaitu Nabi Ismail, dikarenakan bertepatan dengan dilaksanakannya kurban yang akan diadakan tidak lama lagi. Kami ingin memberikan pemahaman kepada adik-adik mengenai latar belakang dilaksanakannya kurban. Kegiatan ini dipimpin oleh Muhammad Faisal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu adik-adik memahami nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, dan rasa syukur yang ada pada kisah Rasul dan Nabi. Next. Ini adalah dokumentasi kegiatan dari kisah Rasul dan Nabi.
Selanjutnya, kegiatan terakhir pada proyek kali ini yaitu tebak-tebakan berhadiah yang dipimpin oleh Jasmine Lamia dan Atia Tiara. Pada kegiatan ini, kami memberikan pertanyaan acak seputar kisah Rasul dan Nabi, surat dalam Al-Quran, terus ada melanjutkan ayat, menebak rukun iman, dan lain-lain. Bagi yang dapat menebak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, akan mendapatkan reward atau semacam hadiah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk mengenalkan ajaran agama Islam kepada adik-adik sejak dini dan memperluas pengetahuan agamanya. Next. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan dari tebak-tebakan berhadiah. Oke, ini adalah dampak dan keberhasilan dari proyek kami. Boleh di next. Yang pertama, ada dampaknya, yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar atau mengaji mereka dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara ini, peserta atau adik-adik murid dari TPA Al-Ikhlas menjadi lebih aktif dalam belajar. Lalu ada semakin kuatnya pemahaman agama dari cerita Nabi dan Rasul. Selanjutnya ada meningkatkan interaksi dan kebersamaan. Contohnya dalam sesi kuis tanya jawab, mereka bekerja sama untuk mencari jawaban dari pertanyaannya. Terus membantu mengasah cara berpikir kritis, itu ada di sesi tanya jawab juga. Selanjutnya mengurangi kebosanan dalam proses belajar. Ini contohnya dalam sesi tanya jawab, jadi tanya jawab berhadiah. Jadi peserta itu nggak cuman mengaji yang cuman maju ke depan, nanti hafalan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama mencari kesenangan dengan cara proyek ngaji asik ini. Dan terakhir meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya saat ada anak yang maju ke depan untuk memberikan pesan dan kesan kepada kami. Selanjutnya boleh. Oke, ini ada keberhasilan yang kita dapatkan. Yang pertama, terlihatnya perubahan perilaku dan peningkatan minat belajar yang luar biasa saat mengikuti sesi ngaji asik. Yang kedua, terciptanya suasana interaktif yang meningkatkan rasa kebersamaan antar teman dan tumbuhnya sikap kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan ingatan mereka tentang hafalan dan kepercayaan diri mereka saat dilakukan sesi kesan dan pesan di depan teman-temannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Jasmine. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari proyek kami. Jadi, program Ngaji Asyik itu telah terbukti efektif dalam membangun generasi berkarakter. Melalui pendekatan menyenangkan dan interaktif, program ini meningkatkan pemahaman agama dan pembentukan karakter. Dukungan fasilitas memadai dan teknik pengajar inovatif seperti murojaah, cerita kisah Rasul dan Nabi, serta tebak-tebakan berhadiah menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Kesinambungan program ini akan membentuk generasi masa depan yang tangguh, berintegritas, dan berakhlak mulia. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.